Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa agribisnis di video kegiatan praktikum mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi di kegiatan kelima. Pada video pembelajaran ini adalah video praktikum lanjutan ya. Temanya tentang penggunaan rumus pada Microsoft Excel. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada penggunaan rumus-rumus seperti if, rumus left, right, dan juga rumus VLOOKUP ya. Ini memudahkan sekali dalam hal pembukuan dan pencatatan transaksi ya dalam dunia penjualan begitu ya. Silahkan simak baik-baik video ini, mudah-mudahan Anda bisa mempraktikkan di kelas ya, online. Terima kasih. Mulai dalam praktik penggunaan rumus yang kedua. Jadi dimisalkan ini adalah penumpang yang sudah memesan tiket bus Damri kota jurusan Mataram Surabaya ya. Jadi ini transaksi terhitung tanggal 13 September 2020 misalkan ya. Jadi dalam aturan pihak bus ya, perusahaan bus, jadi penggunaan harga tiket itu ada untuk kelas bisnis dan kelas eksekutif ya, harganya sekian. Kemudian juga ada diskon ya, bagi penumpang anak-anak itu ada diskon 40%. Kalau dewasa tidak ada diskon, kalau dia penumpang lansia ada 20%. Jadi itu kriterianya. Nah, kita nanti diminta mencari secara otomatis menggunakan rumus status dari masing-masing orang ini ya. Statusnya apa, si A Angkunaif ini apa statusnya, dan dia termasuk kelas mana, bisnis atau eksekutif. Kemudian harga tiketnya berapa, harga normalnya kalau eksekutif dan bisnis. Kemudian potongannya berapa ya, tadi berdasarkan status umur ya. Kemudian nilainya berapa gitu ya. Nah, yang pertama kita harus pahami di sini ada kode tiket ya, yang ini sudah terintegrasi langsung, misalkan sudah diketahui kode tiketnya. Jadi ini kan kode tiketnya kan 3 digit ya. Misalkan yang ini nih A, B, dan S. Jadi digit pertama itu yang A itu menggambarkan bahwa penumpang A Angkunaif ini dia adalah seorang anak-anak kalau A ya. Nah di sini kan ada yang digit pertama itu ada yang L, berarti Agung Herdiansyah ini L itu lansia. Sedangkan Agus Susanto digit pertamanya D, artinya D itu dia dewasa, penumpang dewasa. Sedangkan dua huruf terakhir ya, ini kan ada BS, perhatikan ada EK, dan hanya ada dua ya, BS dan EK. Nah, BS ini menggambarkan kelas bisnis ya. Jadi penumpang A Angkunaif ini dia adalah penumpang membeli tiket dengan kelas bisnis. Sedangkan Abdul Hanan ini EK, itu berarti dia adalah penumpang yang menggunakan kelas ekonomi begitu. Eksekutif ya. Ini hanya ada dua jenis. Bisa aja nanti Anda bikin ada kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Ya, tergantung kebutuhan, ini hanya contoh saja dulu. Oke, kita lanjut ya. Kita coba untuk mencari nilai statusnya. Kita ingin tahu nih, berdasarkan yang diketahui, ini dan ini ya, statusnya apa. Nah, seharusnya kan Angkunaif ini kan bisa kita ketik manual ya, karena ini A berarti anak-anak. Ketik manual, tapi kan tidak seperti itu, biar lebih mudah pakai rumus ya. Kita di sini pakai rumus if ya dan left gitu. Oke, pertama kita tulis dulu sama dengan sama dengan klik di sini, karena ini adalah yang basis nilai yang ingin diketahuinya ya. Klik ini dulu ya, if dulu ya, if ya, kurung buka, kemudian ini ya, kemudian left gitu ya. Ya, jadi maaf ada kesalahan tadi. Jadi ini if ya, if, kemudian ya, karena kita hanya ingin perlu mengambil digit pertama ya, digit pertama di kata ini hanya saja gitu ya, berarti kita left, coba ya, klik left. Oke, udah keluar leftnya di sini, kita klik 2 kali left. Nah, kenapa left itu artinya kita ingin mengambil digit dari kiri A ya. Kalau kita ngambil dari ujung kata S berarti right ya, karena kita ingin huruf pertama A-nya saja ingin kita ambil, berarti pakai simbol left di sini, left ya. Setelah udah left, kita klik ininya, selnya ya, klik. Nah, kemudian karena kita hanya ingin mengambil satu huruf sebelah kiri paling awal, yaitu A-nya saja, maka dia ketik titik dua yang ada komanya, tulis 1. Oke,
Ini tujuannya apa? Ini tujuannya adalah menjelaskan bahwa kita hanya mengambil satu digit saja dari sebelah kiri kata itu. Kalau satu digitnya yang S ya berarti kan right. Kita butuhnya yang A ya, untuk menunjukkan dia penumpang anak-anak ya, A itu ya. Oke. Jadi dia 1 berarti ya, kita butuh satu digit saja. Oke, tutup kurung ya. Langsung ini tutup kurung ya. Sama dengan dia A gitu ya, sama dengan A. Jika itu dia sama dengan A titik 2 kali, maka dia adalah apa? A itu artinya dia anak-anak ya. Anak. Oke. Jadi ini menunjukkan bahwa, mengartikan bahwa jika left itu kan kiri ya, satu kata, satu digit dari kata ini dari sebelah kiri itu hurufnya A, maka dia adalah anak-anak gitu ya. Oke, titik 2 lagi. Kita bikin rumus lanjutannya lagi, kan baru A kan, karena di sini kan kriterianya bukan hanya anak-anak tapi juga ada dewasa dan lansia. Lanjut lagi ya, pakai rumus if lagi, if. Oke, kurung buka, left lagi, left, kurung buka, klik ini lagi. Oke, jika kita ambil satu digit lagi ya, titik 2, satu digit, tutup kurung, sama dengan ya, tadi kan A ya, ini juga sama. Jika satu digit sebelah kiri dari kata ini adalah setelah A, D ya, berarti ada A, ada L, ada D ya, anak-anak, dewasa, lansia. Berarti D sama dengan D. Oke, titik 2, maka D ya, ada tanda petiknya ya, jangan lupa. D, maka kita isi value yang benarnya ya, maka dia adalah berbunyi dewasa. Oke, ini nih kan hanya ada 3 ya, hanya ada mengenal A, D, dan L ya untuk satu digit pertama ini, karena adanya 3 status, maka kita tinggal tuliskan saja. Nah, ini kan value yang benar ya, kita tulis aja value yang salahnya. Artinya apa value yang salah? Jadi kita hanya bikin 2 logika di sini. Logika kalau A berarti anak-anak, kalau D berarti dewasa. Berarti yang salah kan selainnya, selain A dan D. Selain A dan D, digit pertama kan L ya. Berarti L itu lansia. Tulis aja langsung di sini lansia. Oke, lansia. Itu menunjukkan bahwa selain itu, selain A dan D, berarti L kan gitu ya. Selain A dan D berarti lansia gitu. Kalau dia A berarti anak-anak, logika ini bunyinya gitu. Kalau D berarti dia dewasa. Selain A dan D berarti salah kan? False nih. Selain A dan D itu salah. Salahnya apa? Berbunyinya lansia. Berarti selain digit A dan digit D di sini, maka dia akan berbunyi lansia. Oke, sudah selesai. Tinggal tutup kurung. Sorry, sudah ya, ini sudah tutup kurung. Kita coba enter. Betul ya, anak-anak, betul kan? Coba kita tarik ke bawah. Oke, betul ya. Ini yang huruf pertama A, anak-anak, sudah betul. Ini juga huruf awal digit 1A, anak-anak. Ini L, lansia. Ini D, dewasa. Ini D, dewasa. Ini L, lansia. Ini A, anak-anak. Ini D, dewasa. A, anak-anak. Dan D itu dewasa. Sudah betul ya. Selanjutnya tinggal yang kelas nih ya. Oke, sama masih pakai rumus if dan left tadi ya. Kalau tadi left, kita akan coba pakai rumus right ya, dari kanan, karena kan kita ingin mengambil dua huruf terakhir ya. Artinya kan kita ambil 2 huruf dari kanan, kan B dan S kan gitu ya. Hanya ada 2 jenis kan, ini BS atau EK. Lihat, 2 digit terakhir hanya ada BS dan EK. Maka kita pakai rumus tadi masih sama, mirip, hanya dimodifikasi sama dengan gitu ya. If, jika, kurung buka ya. Sekarang pakai right ya. Nah, sudah muncul, klik 2 kali right. Oke. Jika ini ya, sel ini diaktifkan ya, kemudian titik 2, berarti kita ambil 2 sekarang gitu ya, karena kita kan ambil 2 digit dari right, artinya BS nya gitu yang diambil. Tutup kurung,
jika ini sama dengan BS gitu ya, sorry BS nya dikasih ini ya, apa namanya, sama dengan BS nya dikasih tanda petik ya BS, maka titik 2 dia bunyinya adalah bisnis gitu ya. Oke, karena dia kalau BS berarti dia kelas bisnis. Nah, apakah pakai huruf pakai if lagi? Tidak usah, karena di sini kan hanya ada 2 jenis kelas, bisnis dan eksekutif. Jadi logika yang dipakai satu aja, if-nya satu aja. Nah, setelah itu berarti selain BS, ini kan hanya ada BS dan EK saja. Berarti selain BS adalah EK kan? Maka kalau dia BS itu bunyinya bisnis, maka jika selain BS berarti EK gitu ya, dia adalah, kan ini value false-nya, maka dia berbunyi ekonomi begitu. Oke. Eksekutif ya, maaf salah. Eksekutif. Oke. Tanda petik lagi. Begitu. Kita coba enter. Oke, betul ya. Lihat. Bisnis sudah keluar ya. Ini BS, ini bisnis. Kita coba tarik. Oke. Nah, sudah betul, bener ya. BS bisnis, 2 digit terakhir EK eksekutif, EK eksekutif, BS bisnis, EK eksekutif, dan seterusnya. Sudah betul ya berarti ya. Oke, sudah sampai sini. Ini kita akan mencari harga tiket ya. Di sini kalau harga tiket kita akan dibedakan, harga tiket hanya 2 jenis ya, tiket untuk kelas eksekutif dan kelas bisnis. Maka nanti sel yang kita butuhkan adalah sel ini nih, sel kelas ya. Maka untuk mencari harga tiket kita pakai rumus VLOOKUP sekarang ya, karena nanti nilainya ada di sini kan, harga tiket ini. Oke, maka dia di sini klik sama dengan ya. Oke, kita pakai rumus VLOOKUP sekarang. VLOOKUP. Nah, ini muncul, klik 2 kali. Oke, klik ini ya, karena kita mau membedakan ini kelas. Klik oke, klik E5. Kemudian titik 2 gitu ya. Oke. Titik 2 yang ada komanya begitu. Kemudian kita blok ini. Nah, sepanjang 2 kolom ini sudah ya, sudah aktif. Nah, ini yang penting, setelah kita ini blok langsung kita istilahnya itu kita klik, kalau di beberapa komputer klik F4 ya, fungsinya untuk istilahnya itu mengunci supaya dia tidak kemana-mana kalau di drag ke bawah begitu ya. Caranya dengan klik F4. Silahkan Anda F4 ya. Kebetulan kalau laptop saya ini berbeda dengan yang lain, jadi dia keyboardnya tidak F4, jadi harus diklik manual. Itu dia di sini ditulis dolar di sel 1 dan di sini ditulis dolar juga. Oke. Nah, ini maksudnya adalah selnya dikunci ya. Jadi kalau di drag dia tidak berubah gitu, tidak bergeser. Oke. Langsung ya. Titik 2 lagi. Nah, karena yang kita ingin ambil adalah nilai kolom kedua, nilai ini kan ya, yang kita dijadikan fungsi nanti di atas, maka kita tulis ini 2. Nah, di sini 2 tulis. Oke, kemudian klik titik 2 lagi. Nah, langsung klik ini file X mesh, atau dibiarin juga nggak apa-apa sebenarnya. Dibiarin juga nggak apa-apa. Langsung tutup kurung. Oke, kita enter. Nah, langsung berbunyi nih ya, langsung bekerja ya. Jadi kalau kelas bisnis itu harganya 275. Berarti ini bisnis, ini 275. Kalau eksekutif nanti harganya 350. Ya. Coba kita tarik, drag. Nah, betul ya, langsung keluar. Nah, ini fungsi tadi ya, fungsi sel yang tadi yang di sini dikasih dolar ya. Atau dikunci istilahnya ya. Kalau dia tidak dikasih dolar, nanti ketika di drag dia tidak akan bekerja karena dia nggak dikunci di sini. Nanti dia akan berpindah ke bawahnya yang nggak ada nilainya. Maka itulah fungsinya. Kenapa ini dikunci ya, sel yang tadi dikunci. Oke, setelah ini sudah selesai, maka kita harus mencari nilai potongan. Ini sama seperti barusan cara kerjanya, karena kita membutuhkan tabel ini.
karena ada potongan kan ya. Jadi harga tiket untuk harga tiket bisnis kan betul 275.000 gitu ya. Tapi kalau dia itu yang membeli seorang anak-anak ada potongan 40% kan gitu. Maka dia ada potongan di sini. Berapa potongannya? 40% kan gitu ya. 40% dari ini berapa? Nah, itu kan rumit kalau seperti itu. Berarti kalau banyak, maka kita pakai rumus. Berapa potongannya begitu ya? 40% kalau di anak-anak. Kalau ini eksekutif anak-anak ya, potongannya 40%. Tentu 40% dari harga ini kan. Nah, ini makanya kita pakai rumus. Lanjut ya. Sama seperti rumus tadi begitu ya. Pakai rumus VLOOKUP untuk mencari berapa potongannya. Oke. Setelah itu karena kita mencari potongan itu adalah dengan cara yang dibutuhkan adalah kolom status ini ya, anak-anak, lansia, dewasa, dan juga kolom 2 tabel ini. Maka setelah kita menulis rumus VLOOKUP ini, VLOOKUP buka kurung, kita klik ini. Oke, klik sel anak-anak atau sel status ini, kemudian kita titik 2 gitu ya. Nah, kita masukkan di fungsinya tabel array. Nah, tabel array itu yang ini ya. Oke, sama seperti tadi. Nah, setelah sudah seperti ini, kita kunci tabel array ini ya dengan menekan F4 di keyboard Anda ya. Umumnya itu seperti itu ya. Khusus untuk laptop saya yang berbeda dengan yang lain, maka kita manual di sini ya. Tulis simbol dolar di sini. Kalau di laptop Anda diklik F4 langsung muncul dolar di sini. Kalau saya tidak ya, maka saya harus manual di sini. Oke. Dolar. Nah, ini artinya sudah mengunci nih. Nah, jadi tabel array ini sudah dikunci karena sudah diklik F4 ya kalau di laptop Anda. Kalau ini tabel array sudah. Oke. Nah, karena nilai yang ingin kita ambil adalah kolom yang kedua, ini kolom 1, ini kolom 2. Kan ini aturan mainnya di sini kan. Anak-anak 40%, artinya ini anak-anak 40% ya. Dewasa potongannya 0% dan lansia 20% gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita titik 2 klik lagi di sini di rumusnya ya. Lanjut titik 2. Nah, ini artinya 2 ini artinya kolom 2 yang diambil ya. Kemudian titik 2 lagi dan pilih false ya, atau tutup kurung juga boleh, langsung tutup kurung saja. Enter. Nah, ya. Terlewat tadi, maaf ya. Belum selesai. Tutup kurung. Nah, karena ini kan baru 40% ya. 40% dari mana? Belum selesai nih. Nah, potongan 40% kan 40% dari harga tiket kan ya. Maka 40% dari harga tiket anak-anak, 40% dari harga tiket potongannya. Dewasa 0% dari harga tiket berarti kan 0. Kalau lansia potongannya adalah 20% dari harga tiket. Nah, harga tiket kan ini ya, berarti logikanya ditambah nih. Dikali harga tiket. Kan potongannya kan persentase berdasarkan harga tiket. Klik ya. Sudah selesai. Enter. Nah, ini udah keluar nih. Berarti untuk Angkunaevi dia adalah A ya, seorang anak-anak. Kemudian dia membeli tiket dengan kelas bisnis ya. Jadi kalau kelas bisnis kan harganya 275.000. Nah, karena dia seorang anak-anak, maka potongannya adalah 40%. Nah, 40% dari 275.000 adalah 110.000. Nah, itu artinya ya. Kalau ini Abdul Kanan berapa potongannya? Nggak usah dicari lagi, kita drag saja. Nah, inilah fungsinya tadi dikunci ya, drag itu. Jadi kalau dia nggak dikunci dia nggak bisa. Nah, gitu ya. Kenapa ini 0 nih? Perhatikan, kenapa ini 0? Karena ini penumpang dewasa. Penumpang dewasa itu potongannya 0%, jadi tidak ada potongan. Harga tiketnya tetap. Untuk bisnis 275.000, dewasa itu. Eksekutif 350.000 harganya, kan gitu ya potongannya. Tidak ada potongan maksudnya untuk dewasa. Ini juga 0 karena dia dewasa. Kalau ini kenapa 70.000? Ya karena dia lansia ya. Lansia itu potongannya 20%. 20% dari harga tiket. 20% dari 350.000 adalah 70.000. 2 kali 35 kan 70 ya. Nah, ini selesai nih. Sudah tahu harga tiketnya berapa berdasarkan kelas, sudah tahu potongannya berapa berdasarkan statusnya. Kemudian berapa yang harus dibayar oleh penumpang? Kan tinggal mengurangi saja ya, harga tiket dikurangi potongan, maka hasilnya adalah nilai bayar. Berarti sama dengan harga tiket dikurangi potongan. Enter. Nah, ini harga bayar. Inilah nilai yang harus dibayar oleh Angkunaevi, 160.000 ya. Kita drag ke bawah, hasilnya keluar semua.
Nah, oke, selesai ya. Jadi mudah ya, dengan menggunakan ini Anda bisa mengklasifikasikan gitu ya berdasarkan kode ya, kemudian status dan seterusnya. Ini juga bisa disimulasikan dengan kasus-kasus yang lain ya. Yang penting Anda harus kuasai rumus-rumusnya ya. Jadi yang harus Anda pahami adalah tadi ininya nih, logikanya nih. Nah, ini kan bisa kalau Anda sudah memahami logika ini, VLOOKUP gitu ya, logika tadi yang if dan right ya kombinasinya, atau left tadi ya kombinasi, ini bisa diimplementasikan di kasus-kasus yang lain yang berkaitan dengan agribisnis ya. Silakan Anda pahami langkah-langkahnya, mudah-mudahan Anda memahami ini dan harus sering dipraktekkan supaya bisa memahami dengan baik gitu ya. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.